Agung Nugroho dan Markarius Anwar memiliki elektabilitas paling tinggi. Calon Wali Kota Pekanbaru 2024. Trust Indonesia baru saja merilis hasil survei terkait elektabilitas calon wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Dalam survei yang dilakukan pada 7-10 September tahun 2024, pasangan Agung Nugroho dan Markarius Anwar menduduki posisi teratas, menunjukkan tingkat elektabilitas yang paling tinggi di antara calon-calon lainnya. Survei yang melibatkan seluruh calon pasca pendaftaran ini mencakup 10 nama, di antaranya Ida Yulita Susanti, Harisman Risanda, Muflihun, Ade Hartati, Agung Nugroho, Markarius Anwar, Edi Natar Nasution, Dastrayani Bibra, Insyawati Ayus, dan Taufik Arahman. Dari hasil survei tersebut, Agung Nugroho dan Muflihun menonjol dalam beberapa aspek. Dalam kategori popularitas, Agung Nugroho mendapatkan 85,9%, sementara Muflihun mencatatkan 72,8%. Untuk kategori kedisukaan, Agung unggul dengan 79,3%, diikuti Muflihun dengan 64,8%. Kita akan mengenal lebih dekat Agung Nugroho. Saya, Agung Nugroho, dilahirkan pada tanggal 14 Oktober tahun 1984 di Kota Padang, Sumatera Barat. Walaupun secara identitas kesukuan, kedua orang tua saya dari suku Jawa, tapi saya tumbuh besar di Sumatera Barat dan Riau. Berinteraksi dengan banyak karakter dan budaya, mulai dari Padang, Indragiri, Batam, Dumai, hingga akhirnya menetap di Pekanbaru. Berpindah-pindah mengikuti jejak tour of duty Bapak sebagai seorang tentara, bukan berpangkat hebat, tapi sebenar abdi negara. Saya tumbuh di tengah keluarga yang menanamkan nilai-nilai nasionalisme, kepedulian, dan keberanian. Keberanian mengambil keputusan semakin terasa, seiring menjalani hobi balapan motor. Sebagian orang mungkin mengenali saya sebagai Agung Kencana, nama yang sempat populer di dunia adu cepat motor di Riau. Bahkan beberapa kali saya sempat menjuarai event tingkat nasional bersama klub Kencana Motor, Bangkinang. Kecintaan saya pada dunia otomotif berbuah kepercayaan 3 periode memimpin Ikatan Motor Indonesia IMI Provinsi Riau. Penggemblengan kedisiplinan yang ditekankan oleh orang tua, sangat terasa manfaatnya saat saya mulai terlibat dalam gerakan mahasiswa saat berkuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. Pergerakan mahasiswa dengan jiwa muda yang dinamis, mengasah idealisme dan leadership saya. Saya pernah memimpin Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Pekanbaru. Bahkan mengenali istri saya, juga karena sama-sama aktif di KNPI. Dia saat itu sebagai Ketua KNPI Kabupaten Indragiri Hilir. Sampai pada titik seperti sekarang, banyak orang mengira karena fasilitas atau dampak nama besar orang tua. Beberapa teman dan kenalan saya memang ada yang karena warisan, tapi saya bersyukur cara Tuhan membesarkan saya sungguh indah. Saya tipe pekerja keras. Jika sudah menetapkan target biasanya akan ngotot untuk mencapainya. Tapi cara-cara seperti itu sungguh melelahkan dan stres. Hingga saya menemukan titik balik. Menyadari bahwa kehidupan ini ada yang mengatur. Dan aturannya pasti yang terbaik untuk kita. Kata orang, saya telah berubah. Saya sadar bahwa hidup tak selamanya. Sebentar saja di dunia ini. Saya memilih untuk berhijrah. Dan mengajak teman-teman semua untuk bersama tumbuh menjadi pemuda dengan nilai-nilai kebaikan. Alhamdulillah. Saya bisa berangkat haji bersama istri dan berdoa di Tanah Suci semoga diistiqomahkan dalam kebaikan. Maka, saya juga membangun komunitas untuk bersama-sama dalam kebaikan. Sedangkan dunia politik bagi saya adalah sarana untuk membesarkan manfaat kepada sebanyak orang. Karena dengan politiklah, segala urusan kebangsaan bahkan keagamaan diatur. Bukankah manusia terbaik adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain? Alhamdulillah. Pada pemilu 2019 saya terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Riau. Dan dipercaya sebagai wakil ketua di lembaga ini. Pada masa pandemi COVID-19, kita semua mengalami kondisi sulit. Saya selaku Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau,
telah menginstruksikan kader dan struktur partai untuk membantu masyarakat. Berbagai kebijakan pemerintah yang pro-rakyat selalu kita dukung. Pembangunan infrastruktur kita jadikan prioritas. Dalam setahun ada ratusan titik semenisasi jalan di Kota Pekanbaru yang saya perjuangkan. Puluhan masjid telah mendapatkan bantuan operasional. Berbagai permasalahan masyarakat terkait kesehatan dan pendidikan telah kita advokasi. Amanah telah kita tunaikan. Mohon doa dan dukungan untuk melanjutkan. Dr. Randus PH Sitompul, TV Riau Bangkit melaporkan dari Pekanbaru.